Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Hapipah dengan NIM 1244060132. Kelas Humas 2D, Prodi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan dan menjelaskan hasil analisis saya pada Quran Surat Al-Mulk ayat 1-3 mengenai dua aspek. Yang pertama, aspek Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, aspek Muhkam dan Mutasabih. Hal ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Ulumul Quran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa catat poin-poin pentingnya ya. Enjoy watching. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Baik, setelah saya membacakan Quran Surat Al-Mulk ayat 1-3, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari analisis saya pada Quran Surat Al-Mulk ayat 1-3 pada dua aspek. Yang pertama, aspek Makkiyah dan Madaniyah. Yang kedua, aspek Muhkam dan Mutasabih. Pada aspek pertama, yaitu Makkiyah dan Madaniyah pada Quran Surat Al-Mulk ayat 1-3. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Makkiyah dan apa itu Madaniyah. Yang pertama, Makkiyah. Makkiyah adalah surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan ditujukan terhadap masyarakat Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan yang kedua, Madaniyah. Madaniyah adalah surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan ditujukan terhadap masyarakat Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Lalu, klasifikasi Al-Quran pada surat Al-Mulk ayat 1-3 ini tergolong pada Makkiyah, yaitu surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Mengapa Quran surat Al-Mulk ini diturunkan di Mekah? Nah, yang pertama, karena umat Islam masih minoritas dan ditindas, sehingga diperlukan penguatan akidah. Yang kedua, masyarakat Quraisy sangat terobsesi dengan kekuasaan duniawi dan juga berhala, sehingga Allah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa Al-Mulk yang hanya di tangan Allah. Dan yang ketiga, karena ayat ini tidak memuat hukum jihad, muamalah, atau syariat sosial, maka tidak cocok dengan pola ayat-ayat Madaniyah. Yang kedua, aspek muhkam dan mutasabih pada Quran Surat Al-Mulk ayat 1-3. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu muhkam dan apa itu mutasabih. Yang pertama, muhkam. Muhkam adalah ayat yang maknanya jelas, tegas, tidak mengandung keraguan atau penakwilan ganda. Biasanya berkaitan dengan hukum, akidah, dan etika dasar. Dan yang kedua adalah mutasabih, yaitu ayat yang maknanya tidak langsung dipahami atau mengandung kemungkinan tafsir yang beragam karena menggunakan simbol, kiasan, atau bahasa metaforis atau karena informasi yang gaib. Analisis ayat pertama pada kalimat Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang artinya Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat pertama ini termasuk ayat muhkam. Mengapa? Karena maknanya jelas. Allah memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh alam. Tidak ada unsur kiasan atau penafsiran ganda dan penegasan tentang tauhid rububiyah. Lalu pada kata biyadihi atau di tangannya digunakan sebagai majaz kiasan dalam tafsir jumhur ulama atau bukan fisik literal, tetapi konteks keseluruhan
sebagian ayat tetap dianggap muhkam karena maknanya tidak membingungkan. Lalu analisis ayat kedua pada kalimat Allazi khalaqal mauta wal haya, yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu terbaik amalnya. Nah, ayat kedua ini termasuk ayat muhkam. Mengapa? Karena makna ayat sangat eksplisit dan dapat dipahami langsung. Lalu menjelaskan tujuan penciptaan bahwa manusia ini sebagai ujian amal. Tidak ada ambiguitas meskipun ada unsur hikmah yang dalam. Yang terakhir, analisis ayat ketiga pada kalimat Allazi khalaqas sab'a samawati tibaqa, yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang. Nah, ayat ini berada pada perbatasan antara muhkam dan mutasabih. Bisa dibilang gabungan antara muhkam dan mutasabih, karena perasa 7 langit atau pada kalimat sab'a samawat adalah mutasabih. Mengapa? Yang pertama, tidak diketahui secara spesifik bentuk, struktur, atau dimensi 7 langit itu pada pengamatan manusia. Lalu beberapa ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan apakah itu lapisan atmosfer, apakah itu dimensi metafisik, atau struktur kosmos yang gaib. Namun, pesan utama ayat tetap muhkam karena Allah menciptakan alam ini dengan kesempurnaan dan keteraturan. Maka ayat ini disebut jahirnya muhkam, namun sebagian lafadznya mutasabih. Demikian pemaparan dari saya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.